Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Hamam MS MAG selaku dosen mengampu mata kuliah akhlak dan etika, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai metode mauzihah dalam pembinaan akhlak. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Kelompok 1 ini terdiri dari yang pertama ada Linda Firani, lalu yang kedua ada Adinda Salsabila, dan yang ketiga ada saya sendiri, Mega Jelitawati. Dalam pembahasan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai yang pertama pendahuluan, lalu yang kedua pengertian, yang ketiga Nabi Muhammad SAW dan keteladanannya, lalu yang keempat sifat-sifat wajib bagi Rasulullah, dan yang terakhir sifat-sifat utama Rasulullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, kami akan membahas mengenai mauzihah. Apa sih mauzihah itu? Berdasarkan pengertian mauzihah menurut An-Nahlawi tersebut di atas, Syahidin tahun 1999 dalam bukunya menyimpulkan bahwa yang dimaksud metode mauzihah ialah suatu cara penyampaian materi pelajaran melalui tutur kata yang berisi nasihat-nasihat dan peringatan tentang baik buruknya sesuatu. A. Pendahuluan. Dalam Islam, ajaran tentang nilai etis disebut dengan akhlak. Akhlak dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas, sama luasnya dengan perilaku dan sikap manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW menempatkan akhlak sebagai pokok kerasulannya. Dalam salah satu hadisnya, beliau menegaskan bahwa sesungguhnya aku, dalam kurung Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Kita lanjut yang bagian B, yaitu ada pengertian. Jadi pembinaan merupakan proses memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan membina sebagai usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan, sedangkan dalam bahasa Arab yaitu khulqun bisa diartikan sebagai tabiat, merangkai, dan kebiasaan. Kata khulqun dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian utama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu hadis. Beliau menegaskan innama bu'istu liutamima sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Baik teman-teman, kita lanjut yang bagian C, Nabi Muhammad SAW dan keteladanannya. Sungguh benar dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Kesuksesan manusia di dalam menjalani kehidupan dunia akhirat tidak terlepas dari tuntunan yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dari kita bangun tidur menjalankan aktivitas kehidupan sampai kita tertidur kembali. Manusia tidak akan terlepas dari aturan yang ada, dan tentunya sumber dasar dari aturan adalah kalamullah dan sunnah Rasulullah. Berikut adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, keteladanan dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia paling sempurna. Beliau selalu menjaga kewajibannya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, keteladanan dalam akhlak. Di dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul sifat utama, yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur,
tidak suka mencari-cari cacat orang lain, sabar dan tidak angkuh. Lalu yang ketiga, sebagai seorang dai atau pendakwah. Teladan utama bagi setiap pendakwah, metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersifat bijaksana dan tidak mempersulit. Lalu yang terakhir adalah keteladanan di tengah-tengah masyarakat. Jadi Nabi Muhammad ini ramah dalam pergaulan, rendah hati dalam bermasyarakat, dan senang bermusyawarah. D. Sifat-sifat wajib bagi Rasulullah. Yang pertama ada sidik, artinya jujur. Semenjak masa kanak-kanak, Rasulullah tidak pernah berbohong sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Sifat kejujuran Nabi tidak hanya diakui oleh umat Islam saja, namun musuh Islam pun ikut mengakui kejujuran Nabi. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya, mengisyaratkan bahwa inti beragama sebenarnya terletak pada komitmen atau amanah dalam menjalankan ajarannya. Hal ini seperti terungkap sebuah hadis dalam menyebutkan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak beramanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya, menurut Imam Anas bin Malik. Yang ketiga ada tablik, artinya menyampaikan. Maksudnya adalah bahwa Rasulullah selalu menyampaikan segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, meskipun terkadang ayat itu berupa sindiran bagi Rasulullah. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Sifat fatonah merupakan hal yang wajib bagi seorang nabi dan rasul, karena tanpa kecerdasan mustahil kiranya seorang nabi dan rasul mampu menyampaikan wahyu yang berupa Al-Quran yang sedemikian banyak hingga mencapai 6.236 ayat dan 323.670 huruf tanpa ada yang salah dan keliru. Kita masuk ke bab selanjutnya. Sifat-sifat utama Rasulullah. Rasulullah memiliki sifat-sifat utamanya. Yang pertama ada ikhlas. Berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk masdar akhlasa yang artinya memurnikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ikhlas dapat diartikan tulus hati, yaitu menerima semua dengan lapang dada. Maka bisa disebut dengan ikhlas. Selanjutnya ada sabar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sabar ialah tabah dan tangguh dalam menghadapi sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, wasta'inu bisabri wasolah wa innaha lakabiratul ilal alal khasyiinal. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Selanjutnya ada qanaah, artinya rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Qanaah seharusnya merupakan sifat dasar setiap muslim, karena sifat tersebut dapat kembali menjadi pengendali agar tidak surut dalam keputusan dan tidak terlalu maju dalam keserakahan. Jadi qanaah ini bisa berfungsi sebagai stabilator dalam dinamisator hidup seorang muslim. Simpulan, metode mauzihah merupakan metode yang berupa pembinaan yang biasanya digunakan untuk membina akhlak agar lebih baik ke depannya, yang bertujuan untuk mengerahkan, membina, dan meningkatkan perasaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di dalam metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Jika metode ini dapat mencapai keberhasilan, maka dibutuhkan kerjasama dan keakraban. Tetapi, jika terlalu memperhatikan materi yang akan disampaikan, dapat menyebabkan metode ini menjadi membosankan. Dalam penerapan metode ini, pembinaan akhlak harus menerapkan bahasa yang sesuai dengan usia, sehingga dapat merespon dengan baik. Dan dalam penyampaiannya harus dengan gaya bahasa yang mengesankan agar menyentuh hati nurani. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai metode mauzihah dalam pembinaan akhlak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.